Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita dengan membahas wawasan Nusantara. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkuliahan hari ini berjalan lancar dan memberi kemanfaatan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada hari ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara. Setelah selesai perkuliahan ini, diharapkan semua mahasiswa mampu untuk menganalisis konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Kemudian mampu menjelaskan sumber landasan wawasan Nusantara. Yang keempat, mampu menguraikan arah pandang wawasan Nusantara. Kemudian yang keempat, bisa memberi contoh penerapan wawasan Nusantara. Kita ketahui bersama bahwa wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Berarti pandangan terhadap kesatuan wilayah Kepulauan Nusantara. Yang dimaksud wilayah di sini adalah baik wilayah darat maupun perairan yang ada di Indonesia. Menurut TAP MPR tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang, sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan negara demi mencapai tujuan nasional. Menurut Munajat Danu Saputra, wawasan Nusantara itu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan eksistensi yang serba terhubung berdasarkan asas Nusantara. Wawasan Nusantara juga merupakan geopolitik Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara mengandung nilai integralistik, kekeluargaan, serta keserasian. Ini menurut Budi Santoso. Kemudian menurut Ihsanul, wawasan Nusantara itu cara pandang terhadap pulau-pulau yang membentang luas untuk terus dipertahankan dan dijaga dengan baik demi terwujudnya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi disampaikan bahwa wawasan Nusantara itu tidak bisa terlepas dengan geopolitik Indonesia. Kenapa demikian? Karena geopolitik Indonesia bertujuan untuk menjadi landasan cara pandang bangsa Indonesia untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dalam kewilayahan. Jadi dengan demikian, pemahaman tentang negara kepulauan yang digunakan untuk menentukan setiap kebijakan
kewilayahan supaya kebijakan yang diambil tepat dan sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Itu adalah konsep wawasan Nusantara. Adapun sumber daripada wawasan Nusantara atau latar belakang dari wawasan Nusantara itu kita bisa melihat dari sisi sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis. Saudara-saudara, dari segi sumber politis, sumber historis, bahwa dalam sejarah bangsa Indonesia, wawasan Nusantara ini berawal dari konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1997, yang mana di sana ditentukan bahwa wilayah Indonesia itu ya, secara utuh diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Indonesia itu sepanjang 12 mil. Yang sebelumnya itu menurut wilayah Indonesia pada masa penjajahan itu hanya 3 mil dari garis pantai. Kemudian pada Undang-Undang Dasar 1945 dari amandemen dari pasal 25 ayat pasal 25A, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian pada tahun 1982, menurut hukum laut yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, bahwa wilayah Indonesia, ya, wilayah laut itu terdiri dari 5,9 juta kilometer yang terbagi 3,2 juta kilometer perairan teritorial dan 2,7 juta kilometer persegi perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Jadi dari sumber historis yang demikian ini bagaimana wilayah Indonesia itu tetap bisa dipertahankan. Kemudian sumber sosiologis, yang pertama adalah konsepsi kewilayahan. Bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah Indonesia itu sebagai satu kesatuan. Yang maknanya bahwa secara sosiologi wilayah darat maupun perairan yang Indonesia ini merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah Indonesia. Baik satu kesatuan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan
kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan secara sosiologis bahwa kita sadari bersama bahwa adanya Indonesia ini, bangsa Indonesia itu beragam. Dan sebelum merdeka itu memang belum menjadi sebuah negara yang satu, itu sudah terpecah-pecah dari berbagai sukunya, sebagai agamanya, kemudian juga termasuk terpecah-pecah dari sebuah kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Maka dengan disatukan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita sadari bersama-sama secara sosiologis dari perpecahan dari yang terpecah-pecah kita satukan ini yang harus kita pertahankan. Kemudian sumber politis. Yang pertama, kepentingan nasional, bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa Indonesia yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Jadi adanya wawasan Nusantara ini secara politis memang ada sebuah kepentingan nasional bangsa kita secara bersama-sama, wilayah yang ada ini supaya terus utuh, ya, tidak ada yang berkurang sedikit pun, tidak ada yang ingin memisahkan satu pun, ya, secara kepentingan nasional kita pertahankan untuk jangka selama-lamanya. Kemudian juga cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 2 adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang ketiga ada tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian visi nasional Indonesia. Menurut ketetapan MPR nomor 7 tahun 2001 bahwa visi nasional Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Jadi sumber politis dari diperlukan adanya wawasan nasional tadi ada kepentingan nasional, ada cita-cita nasional, ada tujuan nasional. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa arah pandang wawasan Nusantara itu ada, kita tujukan ke dalam, maksudnya adalah ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang kedua adalah
tujuan arah arah pandang, yaitu menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan aspek kehidupan nasional. Kemudian aspek alamiah dan aspek sosial. Keluar menjamin kepentingan nasional dalam pergaulan dunia, kemudian melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian mengembangkan kerjasama saling menghormati. Jadi di sini bahwa arah pandang wawasan Nusantara itu diadakan ke dalam bagaimana supaya kita bisa menjamin tetap ada terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam aspek kehidupan nasional, aspek alamiah, dan aspek sosial. Kemudian keluar bagaimana dalam pergaulan dunia ini, bangsa Indonesia tetap mampu hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain, tetapi tetap dalam berdasarkan kemerdekaan. Kita harus tetap merdeka. Kemudian dalam perdamaian dunia juga bagaimana menjaga keadilan sosial di tingkat pergaulan dunia. Mengembangkan kerjasama yang saling menghormati maknanya bahwa sebagai bangsa bahwa kerjasama dengan bangsa-bangsa asing itu adalah untuk kehormatan bangsa kita itu sendiri. Selain harus menghormati bangsa lain. Dalam wawasan Nusantara ada asas-asas yang harus ditaati, bahwa yang pertama adalah asas kerjasama. Asas kejujuran, asas kesetiaan, asas keadilan, asas kepentingan bersama, dan asas solidaritas. Kemudian unsur wawasan Nusantara, bahwa dalam wawasan Nusantara itu ada unsur wadah dan unsur isi. Unsur wadah di sini yang pertama adalah wujud wilayah. Tadi kita ketahui bersama bahwa wilayah Indonesia itu mulai dari Sabang sampai Merauke, ya, itu begitu luas sekali terbentuk. Ada daratan dan ada perairan. Nah, wadah ini harus tetap menjadi sebuah satu kesatuan. Wadah yang kedua di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini
Ada tata inti organisasi, ada bentuk kedaulatan, ada kekuasaan, ada sistem pemerintah. Kita ketahui bersama bahwa di negara kita ini adalah sebuah negara demokratis, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Kemudian dilaksanakan sepenuhnya menurut undang-undang. Maknanya di dalam undang-undang yang ada di negara kita itu, di dalam wadah kawasan Nusantara ini, ya, dalam kedaulatan rakyat memiliki kekuasaan yang penuh ya untuk menentukan arah daripada kebijakan-kebijakan yang ada di negara ini. Oleh karena itu, mulai ada pemilihan-pemilihan secara langsung, baik mulai pemilihan presiden, pemilihan DPR RI, pemilihan DPR tingkat 1, DPR tingkat 2, kemudian gubernur, bupati, dan wali kota. Dengan pilihan langsung ini menunjukkan bahwa rakyat, ya, kedaulatan benar-benar ada di tangan. Kemudian di dalam inti organisasi, tata inti organisasi ini ada kekuasaan. Kekuasaan di negara kita itu ada kekuasaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian juga ada sistem pemerintahan, bahwa di negara kita menganut sistem pemerintahan presidensil. Presiden selaku kepala pemerintahan juga selaku kepala negara. Kemudian di tingkat provinsi ada gubernur, di tingkat kabupaten ada bupati, di kota ada wali kota. Dan juga kekuasaan tadi, ada kekuasaan itu ada legislatif, ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan yudikatif, di mana kekuasaan eksekutif itu adalah presiden, kemudian legislatif ada DPR, ada putusan daerah DPD, ada MPR, kemudian juga ada kekuasaan yudikatif, ada MA. Di dalamnya lagi wadah ini ada tata kelengkapan. Tata kelengkapan. Di dalamnya ada partai politik, ada organisasi masyarakat, ada pers, ada aparatur negara. Kemudian isi kawasan Nusantara. Bahwa isi kawasan Nusantara itu ada cita-cita bangsa yang tercantum dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, kemudian ada asas keterpaduan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, kemudian ada tata laku awas Nusantara, yaitu dari batiniah atau filsafat bangsa dan lahiriah. Adapun tujuan wawasan Nusantara itu adalah yang pertama tujuan nasional. Sudah kita sampaikan bahwa tujuan nasional kita sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4. Kemudian tujuan ke dalam mewujudkan kesatuan segenap aspek alamiah dan sosial. Aspek kawasan Nusantara. Aspek kawasan Nusantara ini ada aspek geografi, ada aspek kekayaan alam, ada aspek kependudukan. Ini yang dimaksud dengan Tridatra. Secara geografis, keberadaan wilayah Indonesia ini benar-benar menjadi wilayah yang jantung dunia, jantung dunia. Di sana ada terletak antara dua benua, Asia dan Afrika, kemudian juga terletak di dua samudra, Indonesia dan Pasifik. Ini menunjukkan bahwa seluas wilayah Indonesia ini apabila dikelola dengan sebaik-baiknya akan menjadi kekuatan luar biasa untuk menjadikan Indonesia itu negara yang besar, negara yang maju. Oleh karena itu aspek geografi ini harus kita jaga, kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga kekayaan alam. Kekayaan alam bangsa Indonesia ini, baik yang ada di laut maupun yang ada di darat, ini merupakan kekayaan sumber kekayaan alam yang luar biasa banyaknya. Yang mulai dari tambangnya, kemudian juga kekayaan laut yang ikannya, dan yang di darat berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan sumber yang luar biasa apabila dikelola dengan sebaik. Kemudian juga kependudukan dengan jumlah penduduk yang sudah 270.000 lebih ini merupakan kekuatan yang luar biasa apabila sumber daya manusia ini benar-benar memiliki kemampuan untuk mengelola kekayaan alam dan menjaga wilayah geografi di Indonesia ini. Karena itu aspek pendidikan untuk meningkatkan kemampuan bangsa ini dari tenaga terampil, ya, kemudian
kena menjadi tenaga mahir, kemudian tenaga ahli, ahlinya ahli, ini perlu kerja keras. Yang tidak kalah penting yaitu dengan pancagateranya itu sendiri. Kita memiliki wilayah yang luas, kekayaan yang banyak, penduduk yang banyak juga, tetapi ada hal yang harus bisa menjaga semuanya tadi. Yang pertama adalah ideologi negara. Negara itu kita sepakati ideologi negara bangsa kita adalah Pancasila. Kenapa Pancasila? Itu sudah kita bahas bahwa baik secara historis, secara sosiologis, kemudian secara filosofis, kemudian secara yuridis, itu kesepakatan yang paling cocok untuk membangun, untuk menjaga wilayah Indonesia tadi. Karena secara, saya ingatkan lagi, secara historis bahwa bangsa Indonesia itu sudah lama memiliki konsep-konsep kenegaraan, mulai dari kenegaraan imperium bahwa pada waktu masa-masa kerajaan-kerajaan yang berdasarkan sebuah agama menguasai raja satu dengan raja lain dengan penaklukan dan membuat sebuah negara kerajaan, ya ternyata bangsa Indonesia malah mengalami kemunduran sehingga perang saudara tidak pernah dapat terelakkan. Ujung-ujungnya bangsa kita menjadi bangsa yang terjajah oleh bangsa lain lebih dari 400 tahun. Kemudian juga bangsa Indonesia pernah hidup di bawah model kolonial. Ya, setelah imperium, kolonial menjadi bagian daripada bangsa lain, dijajah oleh bangsa lain. Ternyata juga tidak cocok. Karena itu kita memilih ideologi nasional yang bisa menyatukan semua aspek yang ada di bangsa kita ini, baik dari menyatukan dari perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama, ya, secara historis, sosiologis, filosofis maupun yuridis sudah final dengan ideologi Pancasila. Kemudian juga tentang politik. Politik merupakan seni, yang mempunyai cita-cita yang baik untuk mendapatkan kekuasaan, mempertahankannya, kemudian mengatur dari negara itu sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya politik, baik politik luar negeri maupun politik dalam negeri yang kita miliki di bangsa Indonesia ini, dengan juga ada partai-partai politik itu sendiri, menjadikan suatu spirit, jadi suatu semangat untuk saling berkompetisi, meraih kepercayaan daripada sebuah masyarakat, bagaimana cara membangun bangsa ini yang terbaik, tapi tetap dalam koridor wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga ekonomi.
bagaimana bangsa Indonesia itu membangun sebuah perekonomian kerakyatan yang bisa uh, dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia dan mensejahterakan bangsa Indonesia itu. Makanya perekonomian juga sangat penting sekali membangun wilayah Indonesia. Jadi pemerataan pembangunan ekonomi ini sangat dibutuhkan apabila ingin bangsa Indonesia itu tetap menjaga dari Sabang sampai Merauke ini terjaga pemikiran-pemikiran tentang wawasan Nusantara. Kemudian sosial budaya. Bagaimana sosial budaya bangsa kita yang sudah baik ini juga tetap diperbolehkan untuk menerima budaya-budaya bangsa asing, tetapi dengan filter, ya, dengan filter yang baik sehingga budaya yang ada, budaya-budaya daerah yang menjadi budaya nasional, di kemudian dari budaya-budaya asing yang masuk ke bangsa Indonesia juga menjadi tambahan memajukan budaya nasional Indonesia. Sehingga dengan adanya sosial budaya bangsa kita ini sudah baik ini tetap bisa menjaga keutuhan keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang tidak kalah penting adalah pertahanan dan keamanan. Pembangunan pertahanan dan keamanan ini sangat dibutuhkan untuk menjaga ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan dalam membangun bangsa ini, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar. Sehingga apabila kita semua yang telah memahami wawasan Nusantara ini nanti bagaimana ya setiap individu, setiap golongan, setiap kelompok ya, menjadi sebuah bangsa ini dapat mengimplementasikan dalam kehidupannya baik dalam berpolitik, dalam menata bidang ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Selesai slide-nya. Habis? Slide-nya selesai Pak ini. Habis? Ya sudah. Habis. Suaranya enak. Jadi dari kuliah tadi, saudara-saudara nanti ada tugas menganalisis konsep dan urgensi wawasan Nusantara, kemudian menjelaskan 3 sumber dari landasan Nusantara, menguraikan arah pandangan wawasan Nusantara, kemudian memberi 2 contoh penerapan wawasan Nusantara, baik dalam bidang memilih ya, baik boleh bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Allahumma fi'il. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.